Ya, kembali lagi teman-teman bersama kami di kelompok praktikum sistem microcontroller. Seperti biasa kami akan mempresentasikan apa yang telah kami buat. Di sini kita akan membahas tentang timer pada ATmega. Nah, timer pada ATmega itu sebenarnya ada 3, tetapi yang kita bahas adalah cukup 2 saja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat posisinya itu langsung nampak. T0 itu ada timer 0 dan T1 itu adalah timer 1. Jadi penggunaan pinnya itu adalah di yang PB0 sama PB1. Nah, kita bahas pertama dulu timer 0. Untuk rangkaiannya sepertinya saja, rangkaian LED yang dihubungkan dengan semua port B. Yang mau kita amati adalah nyala waktu LED-nya. Di sini teman-teman bisa melihat nyalanya bisa dibilang hampir sama, karena waktu yang disetting itu adalah sekitar 0,003 detik. Untuk men-settingnya itu akan tergantung dari clock yang kita beri. Yang saya beri itu adalah 16 MHz, yaitu dari external clock atau dari kristal ini. Oke, kita langsung masuk saja ke perhitungan. Sebelumnya kita bahas tentang codingan yang tadi. Jadi codingannya itu hanya seperti ini saja. Ya, pastinya pertama kan kita pakai LED. Kita deklarasikan dulu sebagai output dengan DDRB. Kemudian kasih state awal itu seperti ini. Kalau dilihat ini adalah nyala yang berselang-seling. Ini mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, seperti itu. Kemudian untuk menggunakan timer 0 itu diaktifkan dengan TCCR0. Untuk kodenya ini 101. Dan inilah yang penting untuk mengatur berapa banyak dia timer, seberapa besar detik yang dihasilkan dengan TCNT 0. Nah, batasnya ini adalah 255 karena timer 0 ini adalah 8 bit. Dan untuk ini karena kan ini udah dihitung 225, kemudian dia 0 untuk memberhentikan 225-nya dan kembali ke awal untuk menghitung lagi. Oke, langsung saja kita bahas di sini saja hasil praktikum kami. Kita lihat di sini. Oke, kita bahas ini. Tugas 1 adalah delay dengan timer 0. Kita memodifikasi program yang tadi sehingga menghasilkan TCNT 0-nya itu dengan tanggal praktikum, nomor dan tanggal praktikum. Jadi tanggal praktikumnya itu tanggal 12. Perkalian, sorry. Jadi nomor kelompok saya itu adalah 7 dan tanggalnya itu 16. Jadi dikalikan menghasilkan 112. Oke, jadi TCNT-nya 0 tadi itu kan saya buat 225, baru saya ganti dengan 112. Untuk codingannya sama saja. Jadi apa sih pengaruhnya gitu? Nah, pengaruh TCNT 0-nya itu adalah di waktu yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui perubahan waktu yang terjadi pada LED dapat dilakukan perhitungan berikut. Nah, ini dia bit TCNT 0-nya, dimana maksimumnya itu adalah 225. Alasannya 255 maksimal karena dia beroperasi di 8 bit. 8 bit itu kan 225. Oke, untuk waktu yang dihasilkan adalah seperti berikut, tinggal masukkan saja. FS oscillatornya itu 16 MHz. Ini. Kemudian TCNT 0-nya untuk plus 1-nya dari sini. Dikali prescaler, karena kita pakai prescaler 1024, maka waktu yang dihasilkan itu ini. Jadi masih sangat cepat. Kemudian kita akan memilih TCNT 0-nya itu yang tetap saja. Nah, yang mau kita amati adalah perubahan si N. Nah, dengan seperti ini. Sebelumnya untuk flowchartnya saya rasa tidak begitu susah ya, karena dari codingan kita lihat harus menginisialisasi port terlebih dahulu untuk langkah pertama. Kemudian di loop while-nya itu kita kasih code seperti ini yang sederhana ini. Kemudian selagi dia melakukan perhitungan waktu, maka ada yang ini
Ini adalah negasi dari port B tadi. Jadi inilah yang memberikan keadaan kedap-kedip lampunya. Kemudian kita akan lanjut pengaruh prescaler. Ya, kita pilih saja TCNT 0-nya itu yang sama. Agar mudah dihitung, yang saya gunakan itu adalah 256. Oke. Nah, untuk prescalernya itu inilah yang kita ubah untuk melihat perubahan waktunya. Nah, teman-teman bisa masukkan ke Excel tadi rumus yang ini. Yang ini saya masukkan ke Excel, jadi perhitungannya saya langsung dapat di T ini. Nah, untuk prescaler satunya waktunya sangat cepat sekali. Untuk 8-nya makin naik, 128, 32 itu makin naik, makin ke bawah makin naik. Tetapi di sini ada satu hal yang unik. Teman-teman bisa melihat T-nya ini adalah 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat 2 pangkat 6. Ini 2 pangkat 8. Jadi tambah-tambah 2 bit. Unik gitu ya, 2 pangkat 10. Makin ke bawah tambah-tambah 2. Itulah keunikan dari si waktu yang dihasilkan untuk TCNT 0-nya ini. Oke, untuk ini hanya untuk menyajikan ke grafik saja, bahwa ya bisa disimpulkan dong, makin besar prescalernya maka waktu yang dihasilkan juga semakin besar gitu. Baik, untuk bahasan timer 0 telah selesai. Kita lanjut ke tugas 2, delay dengan timer 1. Nah, dengan ini bedanya cuman di bagaimana cara mengaktifkannya dan TCNT-nya itu apa yang digunakan. Nah, untuk mengaktifkannya itu TCCR1B. Lah, B-nya ini apa gitu kan. Ya, inilah maksudnya. Timer, kan ada 3 timer yang dibilang di datasheet gitu kan. Di timer 1 itu dipecah lagi menjadi A dengan B. Jadi ada timer 1A, timer 1B. Jadi itulah makanya jadi 3. Tetapi sebenarnya sih kalau secara logika ya dianggap saja 2 gitu kan. Tapi yang untuk praktikum ini saya pakai TCR1B. Ya, untuk teman-teman bisa juga coba untuk TCR1A, sama aja. Nah, untuk pengganti TCNT 0-nya itu kan tinggal ganti aja jadi 1 karena kita pakai timer 1. Nah, 61.000. Kenapa bisa lebih dari 255? Nah, ini kan beroperasi di 2 byte. 2 byte itu berarti 16 bit. 2 byte 16 bit. Bedakan ya. Kalau byte dengan bit. Jadi kan 2 byte itu 16 bit. Berarti kalau 1 byte 8 bit. Makanya ini maksimalnya hitung sendirilah 2 pangkat 16 gitu kan. Oke. Nah, pada percobaan kali ini kita akan membuat satu program perubahan waktu ataupun delay yang diberikan pada program dengan perubahan waktu yang diberikan. Pada program sebelumnya kan ada juga program sebelumnya itu saya menggunakan 49910 yang kita memperoleh waktu delaynya itu 16 detik. Jadi kalau menggunakan timer 1 ini, waktu yang dihasilkan itu makin besar atau makin lama. Teman-teman bisa melihat di sini waktu yang dihasilkan itu adalah 16 detik untuk 4910. Kemudian kita ubah jadi sebesar ini. Aduh. Nah, waktu delaynya itu 48 detik, makin besar dong. Jadi kesimpulan untuk memakai timer 1 ini adalah yang menghasilkan waktu yang sangat lama gitu. Jadi kalau kita lihat tadi di sini di timer 1 ini kan saya menggunakan TCNT yang max 256. Baru prescalernya max juga, osilatornya max. Jadi ini semua ini maksimal. Tetapi waktu yang dihasilkan adalah 0,01
genapkan saja 0,02, jadi sangat cepat, jadi nggak efisien untuk menghasilkan 1 detik. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan bahwa timer 1 adalah yang ini yang paling cocok untuk menghasilkan waktu 1 detik. Jadi sekian bahasan tentang timer, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selamat siang. Di sini saya akan melanjutkan percobaan ya, pada modul 4 ini. Saya akan melanjutkan pada percobaan 3. Di sini tugas 3-nya tentang external clock sebagai counter. Kita pertama-tama buat rangkaian seperti ini. Oke, saya hapus dulu ininya karena ini untuk modifikasi nanti. Oke, kemudian kita masuk ke kode programnya. Kita lihat di sini. Di sini kode programnya seperti ini, sesuai yang ada di modul. Kemudian kita lihat pada pengaturan project. Oke. Oke, kita ganti dulu ininya ke yang biasa. Oke, kemudian kita lihat pada library-nya alphanumeric. Oke, sudah pas semua. Oke, kemudian kita compile. Oke, sini berhasil. Lalu kita coba ke Proteus. Oke, di sini nanti kita masukkan ini. Oke, kemudian kita tekan tombol start. Di sini jika kita menekan tombol keypadnya ini, maka counter di sini akan counter 0 ini akan menjadi 1, lalu kita tekan lagi menjadi 2 dan seterusnya. Kita coba 1, kita tekan untuk kedua kalinya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, berarti percobaan ini berhasil. Lalu kita lihat ada ya, kita lihat di sini apabila kondisi output LCD display menampilkan jumlah counter sebanyak kita tekan seperti tadi, maka percobaan itu benar. Oke, kemudian kita lanjut ke modifikasi. Di sini modifikasi kode program di atas sehingga LED menyala selama n detik. Artinya ketika counter itu kita tekan sekali, berarti LED-nya menyala 1 detik, mati 1 detik, seperti itu seterusnya sampai seterusnya. Oke, kalau kita tekan untuk yang kedua kali, berarti LED-nya itu menyala selama 2 detik dan matinya selama 2 detik dan kembali lagi seperti itu sampai seterusnya. Oke, lalu kalau kita tekan 5 detik juga seperti tadi, lampunya akan menyala selama 5 detik, kemudian setelah itu mati selama 5 detik dan looping lagi seperti itu terus. Oke, langsung saja kita modifikasi. Di sini kita tambahi LED, kita tambah LED. Oke, di sini kita buat, kemudian groundnya kita buat. Oke, ini ke port pin 2. Oke, kemudian di sini kita lihat ke kode program. Di sini saya sudah memodifikasi. Oke, kita ganti dulu di konfigurasinya, kemudian kita masukkan kode yang kita modifikasi tadi. Ini kita remove dulu. Oke, kemudian kita
compile. Oke, dan tunggu beberapa saat. Oke, di sini tidak ada errornya. Oke, kemudian kita lihat, kita masukkan tadi kode yang sini. Oke, lalu kita tekan seperti tadi itu. Kita coba di sini masih normal ya. Oke, kemudian kita coba kita tekan sekali, meternya akan menjadi 1 dan ini akan menyala 1 detik dan mati 1 detik. Coba kita lihat, 1 nyala, 1 mati. Oke, kemudian kita coba tiga kali. Yang tadi udah 1, ini yang kedua, kemudian 3. Oke, kita lihat pada lampunya. Oke, kita tunggu dulu, mati 1 detik, 2 detik, 3 detik, hidup 1 detik, 2 detik, 3 detik, mati. Oke, kita coba 5 detik, 4, 5. Oke, kita lihat pada lampu LED nya, 1, 2, 3, 4, 5 hidup. Lalu seperti itu lagi. Oke, berarti percobaan modifikasi berhasil. Demikian penjelasan praktikum dari saya. Terima kasih.